Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib muasil fi syarhi kitab Ar-Risalah Al-Jami' wa Tadhkirah Nafi'ah li Syekh Ahmad ibn Zain ibn Alawi Al-Habashi rahimahullah, yang wafat tahun 1144 Hijriah. Qala rahimahullah, antum minggir aja, minggir aja kalau gak usah diputar ini ya, gak usah diputar kayak. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma ma'asil jawarih, adapun maksiat pada anggota tubuh. Bila sudah sebutkan maksiat anggota tubuh, yang anggota tubuh yang dimaksud di sini ada 6, ya, ada 6. Kata yang pertama mulai dari perut. Kata beliau, fa ma'asil batan, adapun maksiat perut, yakni yang berkenaan dengan sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa makanan atau minuman. Kata beliau rahimahullah, mislu akli riba, seperti makan riba. Riba ini merupakan dosa besar, ya, yang muhlikat, masuk dalam dosa sab'ul muhlikat, 7 dosa yang membinasakan. Dan transaksi dengan riba hukumnya tidak syah. Yani wajib mengembalikan barang yang dia beli dengan apa? Wajib dia mengembalikan barang yang dia beli dengan cara riba. Adapun hutang piutang dengan cara riba, maka hukumnya syah. Hukumnya apa? Syah, dalam artian syah, dia bisa memakai uang yang dia pinjam dan dia wajib mengembalikan uang yang dia pinjam. Adapun kelebihannya maka ya itu batil, kan begitu. Kelebihan pinjamannya ya batil. 6. Tapi asal pinjam meminjamnya syah. Berbeda dengan transaksi jual beli riba, maka ini hukumnya tidak syah. Wa syurbi kulli muskir, mengonsumsi semua minuman yang memabukkan. Semua minuman yang memabukkan. Al-muskir itu adalah, yang dimaksud dengan al-muskir di sini zahirnya mencakup semua yang apa? Semua semua benda cair yang apa? Menghilangkan kesadaran. Semua benda cair yang menyebabkan seorang itu sakran, ya, mabuk. Bicaranya ngelantur, ya. Ini apa? Minuman keras lah kalau kita bilang. Termasuk di dalamnya mengkonsumsi benda padat yang memabukkan, seperti narkoba dengan semua macam jenisnya, ya, yang sifatnya memabukkan, yang sifatnya menghilangkan akal. Demikian pula narkoba, ya, yang apa? Merusak tubuh walaupun tidak memabukkan. Ada obat-obatan tertentu, ya, obat-obatan tertentu yang fungsinya bukan untuk membuat seorang mabuk, tapi justru menjaga kesadarannya. Tapi kalau itu berlebihan merusak, maka itu haram. Adapun benda-benda padat yang bisa memabukkan, maka ini apa? Hukumnya boleh digunakan kalau tidak sampai memabukkan. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi yang banyak maupun sedikit itu haram. Itu berlaku untuk muskir. Muskir itu apa? Benda cair yang memabukkan. Sementara benda padat yang tidak yang memabukkan, yakni dia hanya memabukkan kalau dalam jumlah banyak, maka kalau ada kebutuhan, apalagi misalnya dari sisi medis, dibolehkan mengambil atau menggunakan sedikit darinya, ya, selama tidak sampai dalam kadar memabukkan. Karena tidak dibolehkan pengobatan dengan sedikit ganja misalnya, ya, berobat dengannya pada hal-hal yang memang
kadarnya itu kalau dikonsumsi biasa tidak sampai memabukkan. Seperti penggunaan di Sumatera misalnya ganja untuk dimasakkan, ini tidak sampai kadar memabukkan karena memang bukan muskir. Jelas sampai sini? Ini bukan apa? Bukan muskir. Taib la ba'sa bihi. Intinya, selama hal tersebut memabukkan maka hukumnya haram. Minuman ataupun benda padat. Bedanya kalau minuman tidak boleh dikonsumsi secara mutlak, banyak maupun sedikitnya. Banyak maupun sedikitnya. Sementara benda padat ya dalam jumlah sedikit yang tidak memabukkan dibolehkan, apalagi kalau ada kebutuhan. Qala rahimahullah wa kulli ma harramallahu wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim bagaimanapun bentuknya. Kalimat memakan tentunya di sini min babit taglib. Wa illa, walaupun tidak dimakan hartanya anak yatim tapi diambil, dibelikan pakaian, dibelikan apapun untuk kepentingan wali anak yatim ini ya, ataupun yang merawat anak yatim, maka ini hukumnya haram. Juga termasuk sabul muhlikat, 7 dosa yang membinasakan. Wa aklu malil yatim wa kulli ma harramallahu minal ma'kulati wal masyrubat, dan dilarang mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dawabit makanan dan minuman itu ada banyak ya. Ya, dibahas dalam Kitabul At'imah. Tentu saja tidak boleh mengkonsumsi, sudah sebagian dawabit telah berlalu, seperti dilarang mengkonsumsi al-muskir. Ya, dilarang mengkonsumsi semua makanan yang membahayakan tubuh. Membahayakan tubuh. 6. Semua hewan yang haram yang haram dibunuh maka tidak boleh dikonsumsi. Semua hewan yang tidak boleh dibunuh maka tidak boleh dikonsumsi. Semua hewan yang diperintahkan dibunuh juga tidak boleh dikonsumsi. Ini dawabit dalam sejumlah makanan ya, dalam Kitabul Atimah berkenaan dengan hewan. Wa qad la'ana Allahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman aana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kullaman aana ala syurbiha hatta al-ba'i alaha. Allah Ta'ala telah melaknat, Allah dan Rasulnya telah melaknat semua orang yang makan harta riba dan semua yang menolong dia untuk makan harta riba. Siapa yang menolong? Kalau jual beli ada tukang catatnya, dia juga tukang catatnya kena. Kalau yang jual beli ada saksinya, saksinya juga kena. Ya. Kalau sifatnya hutang piutang, yang makan riba yang mana? Yang minjam atau yang dipinjami? Yang meminjam atau yang dipinjami? Yang mana yang makan riba? Hah? Yang dipinjam yang makan riba. Yang meminjam uang dari bank misalnya atau dari rentenir tidak makan riba. Yang makan riba kan dia, yang dia makan dapat tambahan. Cuman dia juga berdosa karena menolong dia makan riba. Jadi seperti misalnya dia pinjam sama bank, ya, maka bank ini memakan riba, dia berdosa, dosa besar. Dan haramnya makan harta riba ini pengharaman lidzatihi. Ya, yani dia terkena dosa karena ribanya. Sementara orang yang minjam dari bank ini dia terkena dosa li ghairihi karena menolong orang makan riba, menolong bank untuk mengambil riba. Kalau dia tidak pinjamkan, dia tidak makan riba. Sudah sampai sini? Dan tentunya dosa yang makan riba dosanya lebih besar dibandingkan yang membantu. Iya, lebih besar dibandingkan yang dipinjami terus dia mengambil riba, dosanya lebih besar dibandingkan yang meminjam. Dalam keadaan dia sudah tahu ada ribanya di situ. Demikian pula Allah dan Rasulnya telah melaknat para peminum khamar, peminum minuman keras, minuman memabukkan, obat-obatan terlarang ya, narkoba dan seterusnya. 6. Dan semua orang yang membantu dia meminumnya, termasuk penjualnya. Termasuk apa? Penjualnya. Sama seperti barang itu yang sekarang riba ditampilkan kayak perusahaan pembiayaan, padahal hakikatnya pinjam meminjam. Ini juga barangnya yang dia beli. Kalau misalnya ada perusahaan pembiayaan datang ke showroomnya dia mau membeli dan dia tahu cara perusahaan pembiayaan ini adalah riba, maka dia tidak boleh menjual kepadanya.
Ya, dia termasuk dalam menolong riba, transaksi riba. Kenapa dia tahu perusahaan pembiayaan ini begini caranya, riba, tapi dia tetap jual. Dia tidak boleh mengatakan, urusan saya sama perusahaan pembiayaan, dia beli. Ya, betul dia boleh, tapi dia akan jual dengan cara riba setelahnya. Kamu tahu itu. Beda kalau kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu tahu, maka kamu membantu apa? Membantu. Demikian pula menjual minuman keras. Ya. Hukumnya haram. Dan pembatasan umur 17 tahun tidak ada manfaatnya. Karena minuman keras haram ya, umur 17 tahun ke atas ataupun ke bawah. Tidak boleh menjual minuman keras kepada siapapun. Ini maksiat yang berkenaan dengan perut. Yang kedua, ma'asil lisan katsirah. Maksiat lisan ini banyak sekali. Katsiratun aidha. Mislul ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhaka al-muslima bima yakrahu wa in kunta sadiqa. Ghibah adalah engkau menyebutkan keburukan saudaramu, menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci, walaupun apa yang kamu katakan benar. Iya, itulah ghibah. Ghibah itu kalau benar. Kalau salah namanya buhut, memfitnah ya kalau bahasa Indonesia. Berdusta atas nama dia. Kalau saya bilang si fulan itu begini, kalau betul-betul fulan seperti itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak betul pula fulan seperti itu, maka namanya buhut, berdusta atas nama orang, menisbatkan kedustaan kepada orang lain. Ini dosanya tentunya lebih besar dibandingkan ghibah. Dan sudah kita sebutkan ya masalah ghibah di pembahasan puasa, sunnah puasa. Wan namimati wal kadhibi wasyatmi wassabbi wal la'ni wa ghairiha. Mengadu domba dan dusta. Dusta ini induknya ke dosa-dosa lisan. Dusta ini induknya apa? Dosa-dosa lisan. Hampir semua dosa-dosa lisan itu bermula dari kedustaan, kebohongan. Iya. Dan al-kadzib di sini ya, kedustaan ya, melahirkan banyak apa? Banyak berbagai macam dosa. Kata Nabi SAW, innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra sidq al-kadziba hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba. Sesungguhnya dusta mengantarkan kepada maksiat, kefajiran mengantarkan kepada neraka, maka dusta mengantarkan kepada neraka. Dan terus menerus seorang itu berdusta. Setiap kali bicara dia dusta, dia ditanya dia berdusta, dia ditanya tentang sesuatu dia berdusta, dia memperbanyak dustanya sampai dia dicap oleh Allah sebagai seorang pendusta. Dan kalau Allah sudah mencap dia pendusta, kedepannya dia tidak bisa lagi berkata jujur, bohong terus, dan akan menggelincirkan dia pada akhirnya ke dalam neraka. Maka seorang harus belajar untuk jujur. Kalau dia sering berdusta, dia harus berani untuk mulai jujur. Karena kalau dia mulai jujur, Allah akan membantu dia untuk jujur setelahnya. Ya. Dan hal buruk yang didapati oleh seorang karena kejujurannya lebih baik dibandingkan keuntungan yang didapatkan karena kedustaannya. Ya, tentunya dikecualikan dusta-dusta yang dibolehkan, seperti dusta untuk melindungi nyawa orang lain, ya, dusta dalam perang, dusta seorang suami kepada istrinya untuk menjaga hubungan mereka. Ini yang seperti ini apa? Diperbolehkan karena maslahatnya lebih besar. Maslahatnya lebih besar. Wasyatmu wassabbu, mencela, mengejek, wal la'ni, ya, wal la'an, melaknat, mencela, wa ghairiha, dan selainnya. Ya. Mencela, mengejek, melaknat itu ada dua bentuk. Imma dia langsung tujukan kepada orangnya, langsung ditujukan kepada orangnya kalau ada orangnya di depan. Ini namanya syatam, sab, al-la'an. Kalau orangnya tidak ada, maka namanya ghibah, ya kan? Kalau orangnya tidak ada, maka namanya ghibah. Yani orangnya tidak dengar celaan dia. Saya cela si fulan dan dia tidak ada. Ya, ini namanya ghibah. Demikian pula termasuk dalam kategori syatam, misalnya saya mencela
keluarganya dia, kemudian dia balas mencela keluarga saya, maka ini sama saja saya mencela apa? Keluarga saya sendiri. Ini masuk. Baik. Summa qala rahimahullah wa ma'asil ain, maksiat mata, mislun nadhari ila nisa'il ajnabiyat wa nadharil awrat wan nadhari bil istihqari ila al muslim wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi izni. Maksiat mata yang pertama, dan sebelumnya semua dosa-dosa lisan yang disebutkan itu ada terbagi dua ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebagaimana ghibah kemarin sudah kita sebutkan, kapan ghibah menjadi dosa besar, kapan ghibah menjadi dosa kecil. Termasuk maksiat mata adalah melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Karena seluruh tubuh perempuan bagi laki-laki yang bukan mahramnya adalah aurat, semua tubuhnya tanpa pengecualian, termasuk wajah dan telapak tangannya. Aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, dan melihat kepada perempuan yang bukan mahram ini, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Wa nadharil aurat, demikian pula melihat aurat. Melihat aurat. Karena itulah tidak boleh seorang melihat auratnya sendiri dalam keadaan tidak dibutuhkan. Ketika dia sedang sendirian, maka aurat dia adalah kedua kemaluannya, kubul dan dubur. Ketika dia sendirian, artinya ketika dia sendirian, dia sendiri tidak boleh melihat kepada kemaluannya karena itu aurat. Dan sampai sini, ketika dia sendiri tidak boleh melihat kemaluan dia karena itu aurat bagi dirinya, kecuali kalau ada kebutuhan. Ya, kecuali kalau ada kebutuhan, dia boleh melihat. Nah, ketika mencukur bulu kemaluan misalnya dari sunnah fitrah, ya mau tidak mau, kalau memang dibutuhkan maka tidak ada masalah. Jadi melihat aurat orang lain juga sama, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Wan nadhari bil istihqar ilal muslim, memandang remeh orang lain. Nah, ini kalau ini an-nadhar ini pandangan, jadi selain hatinya meremehkan, pandangannya juga memandang remeh, mandang sinis pada muslim. Ini pandangan seperti ini juga hukumnya haram. Tapi ingat, meremehkan muslim, nah ini hal yang besar, hal yang berat. Wan nadhari fi baitil ghair bi ghairi izni, melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin, celinga-celinga rumahnya orang. Dia baru ketuk-ketuk, belum dibukakan pintu sudah ngintip dari jendela. Ya. 6. Atau misalnya, makanya disunnahkan dalam sunnah-sunnah dalam adab tentang minta izin, kalau minta izin hendaknya tidak menghadap pintu tapi menyamping. Ya, menyamping, jangan menghadap ke pintu, karena kalau pintu dibuka dia bisa lihat sesuatu. Maka dia menyamping ketika minta izin. Dan minta izin ini hukumnya wajib sebelum masuk ke tempat orang lain yang memang sifatnya privasi. Summa qala rahimahullah wa ma'asil udhun, maksiat telinga, kalistima'i ilal ghibati wa ghairi dzalika minal mahramat, seperti ikut mendengarkan ghibah dan mendengarkan yang lain, mendengarkan alat-alat musik, mendengarkan apa? Alat-alat musik. Ghibah itu kalau dia ikut mendengarkan ghibah maka dosanya sama seperti yang menggibah. Ada orang ngumpul-ngumpul, si fulan itu seperti ini, ya, maka yang mengatakan ini dia ghibah, yang ikut mendengarnya juga ghibah, sama hukumnya, kecuali kalau dia karena itulah kalau ada seorang mendengarkan ghibah, maka dia punya dua opsi kalau dia tidak mau berdosa. Kalau ada seorang mendengarkan orang lain dighibah, maka dia punya dua pilihan kalau dia tidak mau berdosa. Yang pertama, tinggalkan majelis itu, tinggalkan, jangan ikut nimbrung di situ. Kalau tidak, maka hukumnya berdosa semua yang ikut mendengar. Tinggalkan. Kalau nggak bisa tinggalkan, maka bantah. Yani fulan tidak seperti itu, bohong kamu. Saya tidak mau tahu apapun alasan kamu, yang saya tahu fulan tidak seperti itu. Dia bela kehormatan saudaranya, walaupun mungkin dia tidak terlalu kenal sama dia. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah seorang membela kehormatan muslim yang lain. Tidak bisa dia katakan, saya mau bela tapi saya tidak kenal.
saya tidak terlalu kenal sama dia, enggak. Iya. Dibela sesuai dengan apa zahir gitu. Yang saya tahu dia orang baik. Enggak seperti itu misalnya. Kalau nggak bisa dia bela, ya tinggalkan. Demikian pula mendengarkan alat-alat musik disertai nyanyian maupun tidak. Alat musik ini hukumnya haram. Disertai nyanyian ataupun tidak. Demikian pula lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang tentunya liriknya mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, ini juga hukumnya haram. Dan ini berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri dalam artian jangan ada yang memahami bahwa lagu itu hanya haram kalau disertai dengan musik. Enggak. Atau musik itu hanya haram kalau ada lagunya. Enggak. Ini berdiri sendiri. Musik itu haram dan liriknya yang mengantarkan kepada kemaksiatan, ini juga hukumnya haram. Ini juga hukumnya apa? Hukumnya haram. Taib. Nah, segera cukup dulu, insyaallah. Sebentar kalau ada waktu nanti kita selesaikan dikit lagi ya. Ustaz dulu. Nah, naktafi sallallahu alaihi wa sallam.